Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas uji normalitas untuk sampel yang sedikit, yaitu Sapiro-Wilk. Oke, jadi uji normalitas Safirolik ini adalah salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel data yang kita miliki itu terdistribusi secara normal atau tidak. Yang mana uji ini sangat valid dan paling direkomendasikan untuk ukuran sampel kecil hingga sedang. Jadi biasanya kalau sampel yang kita teliti itu kurang dari 50 atau 50 seperti itu akan lebih akurat uji normalitasnya pakai Sapiro-Wheel. Kalau Kolmogorov-Smirnov itu eh, lebih cocok untuk uji normalitas yang sampelnya besar seperti itu. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas Sapiro-Wheel ini berdasarkan datanya, jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka data yang kita miliki berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka data yang kita miliki tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Oke, seperti biasa, kalau mau uji normalitas tentu kita harus memiliki datanya dulu. Di sini saya kasih contoh judul penelitiannya pengaruh metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL itu terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa di salah satu sekolah. Di sini adalah nilai-nilai dari hasil belajar siswa di mana ada dua. Untuk eksperimen ini kodenya satu, kelas eksperimen menggunakan PBL, dan ini kelas kontrol kodenya 2 untuk yang menggunakan metode seperti biasa, entah itu ceramah ataupun yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau data ini sudah ada, kita tinggal buka aplikasi IBM SPSS-nya. Oke, IBM. Kita tunggu sampai SPSS-nya kebuka dulu. The next day. Oke, kalau udah kebuka kayak gini, seperti biasa tampilan awal SPSS kita close aja yang awal ini. Nah, di bagian awal kita masuk ke variable view, bukan di data view ini ya, tapi di variable view. Kita tulis dulu di awal ini kelas. Untuk bawahnya di sini nilai. Jadi nilai ya, nilai. Oke. Untuk desimalnya di-nolin aja seperti biasa. Kemudian di bagian label di sini kita tulis aja dalam kurung 1 sama dengan kelas eksperimen, koma 2 sama dengan kelas kontrol, tutup kurung. Untuk nilai di sini tinggal tulis aja nilai post test bahasa Indonesia. Nah, kalau udah kita tinggal ke data view. Kemudian untuk kelas kita buka data di Excel seperti biasa. Satu dulu kita copy semua sebagai kode kelas. Sini berarti yang satu itu kodenya untuk kelas eksperimen. Kemudian di bawahnya yang dua kita copy untuk data nilai kelas kontrolnya. Kita balik lagi ke SPSS. Di bagian bawah klik di 31 ini. Paste. Nah, jadi ada 30 siswa total sampelnya ya. Kita baru ambil datanya untuk kelas eksperimen dulu, nilainya kita copy, balik lagi ke SPSS di bagian awal kita paste 30 siswa kelas eksperimen, kemudian kita ambil data dari nilai kelas kontrol. Copy, kemudian balik lagi kita klik di sini
paste. Nah, oke, semua sudah terkumpul. Kalau sudah terkumpul begini, kita tinggal mulai untuk uji eh, normalitas menggunakan Saviro Wilk. Langkah-langkahnya tinggal klik analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Nah, di sini ada dua untuk nilai. Di sini kelas eksperimen itu kita untuk kelas ini kita masukkan ke faktor list. Kemudian untuk nilai post testnya kita masukin ke dependent list. Untuk plot kita karena kita mau uji normalitas, jadi normality plot width testnya kita checklist aja. Kemudian continue. Nah, untuk display, untuk menampilkan hasil uji normalitas dan juga QQ plots-nya kita klik bots aja biar dua-duanya muncul. Oke. Setelah itu tinggal klik OK. Nah, kita tunggu. Inilah hasil dari uji normalitas Shapiro-Wilk yang mana nilainya di sini. Untuk nilai post test bahasa Indonesia 1 30 orang untuk kelas eksperimen dan 2 30 orang untuk kelas kontrol secara keseluruhan 100% valid. Kemudian kita ke bawah untuk nah ini dia test of normality-nya. Di sini ada Shapiro-Wilk sebelah sini. Yang mana untuk satu ini kode kelas eksperimen dengan signifikansi 0,67 dan statistiknya 0,935. Di sini 0,942 dengan signifikansi Shapiro-Wilk-nya 0,106. Nah, di sini sengaja kenapa tampilannya begini dipisah karena supaya kita bisa memastikan kelas 2 ini artinya kelas kontrol dan kelas 1 ini adalah kelas eksperimen yang menggunakan PBL itu. Nah, ini untuk QQ plots-nya kita bisa lihat untuk kelas 1 atau kelas eksperimen mengalir rapih, menyebar rapih di dekat garis, artinya berdistribusi normal. Dan QQ plots untuk kelas 2 juga sama. Nah, sekarang kita tinggal lihat dasar pengambilan keputusannya. Nah, ini dari nilai ini ya. Tinggal lihat ke sini. Nah, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Tapi jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Di sini 0 untuk kelas 1 atau kelas eksperimen itu 0,067. Jelas ya, lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Untuk kelas 2 atau kelas kontrol 0,106, jelas banget lebih besar dari 0,05, maka keduanya berdistribusi normal. Setelah itu tinggal disimpulkan aja. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya uji normalitas Shapiro-Wilk dilakukan terhadap data skor post test bahasa Indonesia pada kedua kelompok sampel, di mana N sama dengan 30 per kelompok siswanya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data kelas eksperimen berdistribusi normal, di mana W di sini 935 tadi ya, salah. Kemudian 0,067 lebih besar dari 0,05 dan data kelas kontrol juga berdistribusi normal di mana 0,106 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, penggunaan uji T independen sebagai uji statistik inferensial dinyatakan memenuhi asumsi atau syarat dari distribusi normal Shapiro-Wilk seperti itu. Ini untuk contoh deskripsi yang bisa disampaikan di dalam skripsi seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih bingung, tanyain aja di kolom komentar. Kalau lupa langkah-langkahnya, tinggal putar ulang lagi aja videonya. Asik banget. Sampai jumpa di pertemuan atau di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.